A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Azkia Nur Hilal. Jadi di sini saya akan melakukan praktik konseling lintas budaya, yang mana saya berperan sebagai konselor yang berasal dari suku Jawa dan saya mempunyai klien yang berasal dari suku Sunda. Jadi klien saya ini memiliki masalah tentang dia yang belum bisa beradaptasi karena dia yang berasal dari suku Sunda dan dia berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di Banten. Jadi klien saya itu masih sulit beradaptasi dengan budaya, bahasa, dan dialek dari Banten itu sendiri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk menyelesaikan masalah klien saya tersebut. Untuk melihat bagaimana menyelesaikan masalahnya, mari kita langsung tonton video berikut ini. Dadah. Halo Kak. Halo Mbak. Wah, selamat siang. Siang juga Mbak. Abis dari mana tadi? Tadi abis dari ini aja sih, main-main aja. Main-main aja. Tadi kesininya naik apa ya Kak? Naik motor kebetulan. Naik motor. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu ya Kak? Ya, perkenalkan nama saya Ica Mbak. Oh Ica, Ya. Ica. Dan kalau begitu perkenalkan nama saya Najwa Azkia. Kakaknya bisa panggil saya Najwa aja ya biar nantinya lebih akrab. Kak Ica ini asalnya dari mana ya? Saya asalnya dari Garut. Oh dari Garut. Dari Garut. Oh iya. Ibu bapaknya juga dari Garut asli. Oh asli. Ya. Dua-duanya. Nah kalau saya kebetulan dari Jawa. Ya. Nah sebelumnya Kak Isa kesini mau melakukan mau ngapain ya? Saya mau konseling aja sih Mbak. Mau konseling apa? Soalnya ini terkait dengan kehidupan di perkuliahan sih Mbak. Oh gitu. Oke, tapi sebelumnya Kak Ica pernah melakukan sesi konseling atau belum ya? Sebelumnya belum sih. Oh belum. Nah kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Bimbingan konseling adalah interaksi antara konseli dengan konselor yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Nah di dalam konseling ini terdapat 3 asas. Yang pertama ini adalah asas keterbukaan, di mana konseli diminta untuk terbuka kepada konselornya agar masalah bisa terselesaikan dengan baik. Yang kedua adalah asas kerahasiaan. Jadi semua yang diucapkan oleh konseli itu kerahasiaannya akan terjamin oleh konselor karena kita memegang asas kerahasiaan tersebut. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Jadi konseli datang kepada konselor itu dengan sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun. Kak Ica ini datang dengan sukarela ya? Iya, sukarela. Oke. Nah, kalau begitu gimana? Paham? Paham Mbak. Nah, tapi karena sesi konseling ini kita akan dibatasi oleh waktu, jadi untuk pertemuan pertama ini kita memakai waktu 15 menit lebih dahulu. Kalau misalkan nanti di akhir masalahnya belum terselesaikan, kita akan membuat perjanjian untuk menyelesaikan masalahnya di pertemuan yang kedua. Bagaimana, setuju atau tidak Mbak Ica? Setuju Mbak. Oke, nah sekarang bagaimana? Kak Ica ada keresahan apa nih? Jadi gini Kak, sekarang kan saya kuliah di Banten nih. Yang paling saya resahkan itu ketika berkomunikasi gitu sama orang sekitarnya. Karena kan saya terbiasa berbahasa Sunda dan juga dialeknya beda, sedangkan mereka itu terbiasa memakai Jawa Serang gitu. Jadi beda gitu loh. Oh iya, saya mengerti perasaannya Kak Ica. Berarti rasa cemas karena tidak bisa bersatu dengan mereka ya. Iya. Terus bagaimana, bisakah Kak Ica ceritakan lebih lanjut mengenai hal spesifik yang membuat Kak Ica khawatir? Iya, jadi takutnya kalau saya itu takut
tidak bisa berkomunikasi dengan orang sananya, dan juga takutnya kalau misalkan berbicara itu dianggapnya aneh. Oh iya. Oke. Sekarang mari kita memahami lebih jauh tentang situasi ini terlebih dahulu ya. Salah satunya adalah dengan memfokuskan pada perilaku yang dapat dikendalikan dan diubah. Apa yang sudah Anda ketahui tentang bahasa dan budaya di Banten? Yang saya ketahui Ya, kalau di Banten, oh berarti kan bahasanya tadi yang Jawa, Jawa sama Sunda. ya, terus juga si logatnya, dialeknya itu beda. Terus juga kalau orang Banten itu rata-rata berbicaranya keras. Oh keras. Ya, beda dengan orang Sunda. Kalau orang Sunda kan rata-rata lembut. Ya. Kalau orang Jawa Serang itu keras suaranya. Wah bagus. Itu langkah awal yang sangat baik ya. Jadi Kak Ica sudah tahu budaya dan dialek dari Banten itu sendiri ya. Nah, mari sekarang kita buat rencana untuk mengurangi sedikit kecemasan Kak Ica tadi ya. Langkah yang pertama, kita bisa belajar dari membiasakan diri dengan beberapa kata atau frasa dialek Banten. Jadi Kak Ica itu bisa beberapa kata tuh belajar untuk berdialek dengan dialeknya Banten. Bagaimana, apakah Kak Ica setuju? Iya, saya setuju Mbak, tapi bagaimana ya caranya? Oke, kita bisa mulai dengan membuat daftar kata dan frasa yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari di Banten. Nah, kemudian Kak Ica juga bisa berlatih menggunakannya setiap hari. Jadi Kak Ica tuh catat dulu nih kata-kata apa nih yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Banten. Nah, nanti Kak Ica bisa mulai berlatih untuk mengucapkannya. Terus juga Kak Ica bisa mencoba menonton video atau mendengarkan musik yang dialeknya itu dialek Banten. Jadi nanti terbiasa dengan bunyi dan intonasi Banten itu sendiri Kak Ica. Ya, baik Mbak. Saya akan mencobanya sih Mbak. Oke, nah selain itu juga Kak Ica juga bisa menggabungkan teknik imajinasi dan terbimbing. Nah, jadi coba bayangkan situasi di mana Kak Ica itu berbincang dengan teman-teman di Banten. Nah, bayangkan gimana Kak Ica bisa berbicara dan bertindak. Nah, ini juga bisa membantu Kak Ica lebih siap untuk bergabung dengan mereka. Ya, baik Mbak, saya pasti akan membayangkannya dan saya akan berimajinasi. Wah, baik. Lalu bagaimana kalau misalkan minggu depan kita bertemu lagi dan mencoba untuk berlatih dialek Banten itu sendiri? Baik Mbak, saya akan mencoba membuat jadwal dan akan mencoba konsisten dengan itu. Bagus sekali. Terakhir ingat ya bahwa tidak apa-apa untuk merasa cemas atau khawatir, dan tidak apa-apa juga untuk membuat kesalahan. Orang-orang di sekitar Anda juga kemungkinan besar akan menghargai usahanya Kak Ica yang karena pas awalnya sulit beradaptasi karena emang perbedaan budaya itu sendiri. Jika Kak Ica merasa cemas, Kak Ica bisa berbicara dengan orang yang Kak Ica percaya, atau bisa juga Kak Ica hubungi saya ya. Baik Mbak, terima kasih banyak ya. Saya sekarang sudah merasa lebih tenang dan juga saya sekarang sudah merasa memiliki rencana yang lebih jelas. Oke, sama-sama. Saya senang bisa membantu. Jangan ragu untuk menghubungi saya ya Kak Ica. Semoga sukses dengan persiapan kedepannya ya. Ya baik, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama.